Kericuhan mewarnai konser musik di sebuah kafe Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Puluhan orang pengunjung terlibat baku hantam di depan panggung saat konser musik dengan bintang tamu sedang berlangsung. Petugas keamanan kafe yang mencoba meredam keributan tidak kuasa melerainya. Kericuhan ini dipicu oleh kemarahan para pengunjung atas ulah kawanan pencopet telepon genggam yang beraksi di tengah konser. Para pengunjung yang merasa kehilangan ponsel ini marah dan langsung menyerang 3 orang terduga copet yang telah diamankan petugas keamanan. Namun para pengunjung ini justru terlibat keributan dengan pihak keamanan. Keributan baru mereda setelah polisi tiba di lokasi. Sementara itu 3 pria terduga copet beserta barang bukti belasan telepon genggam diamankan ke Mapolsek Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Upaya pencurian motor di sebuah komplek perumahan di Bekasi berhasil digagalkan petugas keamanan. Mekanisme pembelajaran sekolah selama Ramadan telah disepakati dan tinggal menunggu surat edaran resmi diterbitkan. Menikmati gurame bakar sambil berwisata di pinggir danau bisa jadi referensi kegiatan di akhir pekan. Selamat pagi pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali menemani Anda dengan sederet informasi pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kecelakaan diakibatkan truk kontainer bermuatan pupuk 25 ton tidak kuat menanjak saat akan melintasi Sungai Deli. Truk pun menabrak 2 kendaraan lain di belakangnya, yakni minibus dan mobil box hingga ringsek. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Pengendara minibus sempat keluar dari mobil dan mengalami syok. Keseluruhan pengendara sudah kita amankan. Jadi truk ini nggak kuat nanjak gitu, Komandan? Benar. Mungkin informasi dari driver untuk muatan pupuk 25 ton. Meski sempat terjadi kemacetan hingga 2 jam lamanya, seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun berhasil dievakuasi menggunakan alat berat. Sementara itu sopir truk dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sebuah aksi kriminal pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil digagalkan oleh petugas keamanan di Komplek Persada Bekasi. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 12 siang dan berakhir dengan tertangkapnya pelaku setelah sebuah aksi cepat tanggap dari tim keamanan. Pengunggah video membagikan video hasil rekaman CCTV saat pelaku melintas untuk memantau situasi komplek. Usai mengintai bersama rekannya, pria bermasker putih ini pun nekat masuk ke dalam komplek bergaya bak penghuni. Di lokasi, pelaku pun sempat duduk untuk kembali memantau situasi. Dirasa aman, pelaku menduduki motor incaran dan merusak kunci, kemudian kabur membawa motor curian. Berkat kewaspadaan petugas keamanan, situasi segera dikenali sebagai ancaman. Saat pelaku coba meninggalkan lokasi, salah satu petugas dengan sigap menutup palang pintu gerbang menghalangi jalan keluar kendaraan curian. Dalam insiden ini, petugas keamanan tak hanya menutup palang pintu, tetapi juga berhasil menjatuhkan pelaku hingga tersungkur. Aksi heroik security perumahan juga pernah terjadi beberapa waktu lalu di perumahan Grand Royal Regency, Desa Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keamanan yang mengetahui gelagat mencurigakan dari pelaku menurunkan portal ketika pelaku melintas. Akibatnya pelaku menabrak portal dan terjatuh dari motornya. Pelaku pun dapat diamankan security setempat.
Menurut security, aksi pencurian burung itu terjadi sekitar pukul 3 pagi saat pemilik rumah sedang tertidur pulas. Rupanya sepeda motor yang digunakan sebagai sarana pelaku tanpa dilengkapi plat nomor alias motor bodong. Pelaku masuk melalui portal jalan depan perumahan tanpa izin. Merasa curiga, pihak keamanan terus memantau pergerakan pelaku dari CCTV tiap gang, hingga akhirnya berhasil memberhentikan pelaku di pintu keluar. Waspadalah saat memanaskan mesin motor tanpa pengawasan karena di Surabaya, Jawa Timur, sebuah sepeda motor dicuri saat dipanaskan di luar rumah. Pencurian terjadi di kawasan Baju Urip. Warga yang geram tidak dapat mengendalikan diri, menghajar pelaku hingga babak belur. Menurut korban yang juga pemilik motor, saat itu motor sedang dipanaskan di depan rumah, tiba-tiba dicuri. Motor korban dibawa kabur satu pelaku, namun satu pelaku lain yang tidak tahu jalan panik dan tertangkap warga. Pelaku yang tertangkap diikat tangan dan kakinya kemudian diserahkan ke polisi. Masih di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Mojokerto, gerombolan gangster perampas sepeda motor ditangkap polisi. Kejadian perampasan motor ini sempat viral 3 pekan lalu. Setelah korban melapor ke polisi, para pelaku ditangkap dengan barang bukti senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. 6 pelaku berusia remaja, rata-rata berusia belasan tahun, semuanya merupakan warga Kabupaten Sidoarjo. Para pelaku ini merupakan anggota gangster Casper asal Sidoarjo yang sengaja datang ke Mojokerto dengan membawa pedang untuk melakukan aksi tawuran. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan ketiga korban yang berboncengan motor dan merampas motor korban. Para pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Surabaya dan Mojokerto, Anyus melaporkan. Yang berboncengan di TKP. Datang jalan kaki, pulang naik motor. Wah. Seperti inilah detik-detik rekaman CCTV saat emak-emak bernama Sulasi mencuri sepeda motor di sejumlah lokasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Modus pelaku yakni mencari sasaran sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dalam kondisi kunci masih tercantol. Setelah beraksi setidaknya di 7 tempat kejadian perkara, Sulasi telah ditangkap unit Reskrim Polsek Banjar. Tindak kriminal itu dilakukan pelaku lantaran terlilit hutang bank plecet atau jasa kredit keliling. Tak tanggung-tanggung, sebagai barang bukti polisi mengamankan sebanyak 6 unit sepeda motor hasil curian. Dan kau nekat nyuri motor itu kenapa? Karena terlilit hutang bank bank plecet, begitulah. 7 TKP yang 5 di Banjar, yang 1 di Jatirogo, yang 1 di Sawangan. Polisi terus berusaha melakukan pengembangan dan mencari penadah yang menerima gadai sepeda motor curian pelaku. Sementara itu, ibu rumah tangga tersebut dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan.